semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita mau lebih lagi mengangkat suara kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari sorakan haleluya bagi Allah kita. Raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Teman-teman yang ada di rumah, yang ada di sini juga, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena kasih karunia dan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau yang menyertai kami sehingga kami dapat menyatakan kasih, kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan berserah. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
kita bersyukur atas hari baru, satu hari baru yang Tuhan berikan untuk kita. Seperti indahnya siang disinari terang, begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Mari sama-sama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kasih yang sedalam lautan dan seluas angkasa. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan Damai-Nya mengasihiku. tetap beserta kita. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Sekali lagi katakan. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihi kita begitu indah. Roh Tuhan menguduskan kita sehingga hidup kita penuh dengan pengharapan. Roh Tuhan yang hidup memenuhi hidup kita. Sahabat kaum muda yang terkasih, kita akan masuk ke sesi sudoku. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur untuk tahun ajaran baru yang sudah boleh kami alami dan kami jalankan Tuhan, walaupun kami harus belajar di rumah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berikan kekuatan pada kami, Engkau senantiasa memberikan kepada kami semangat Tuhan untuk kami boleh belajar melalui pelajaran ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa mendampingi kami. Kami terus memohonkan Tuhan berikan semangat di dalam kami belajar Tuhan, walaupun kami harus belajar dari rumah. Tuhan kami juga bersyukur, Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih merasakan Tuhan melimpahkan kesehatan yang luar biasa kepada setiap kami. Tuhan kami juga bersyukur untuk pendampingan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
dengan permasalahan yang ada Tuhan. Kami merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan, saat ini pun juga kami masih memohonkan Tuhan untuk Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk di bulan-bulan yang akan kami lalui. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kami kekuatan. Tuhan senantiasa mengajar kami untuk terus berpaut kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi yang saat ini masih kami alami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami terus berpegang pada Tuhan, terus memohon kekuatan daripada Tuhan di dalam kami menghadapi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya kasih setia-Mu selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami penyakit COVID-19 ini. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang memberikan kesembuhan, kiranya tangan-Mu yang menjamah setiap pasien yang ada Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan senantiasa memberikan pengobatan melalui dokter, melalui perawat, melalui obat yang mereka minum. Juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang ODP Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai, melindungi, Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat untuk boleh menghadapi pandemi saat ini. Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yuk kita berdoa. Kami telah menaikkan pujian dan ungkapan syukur kami, Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba waktunya Tuhan yang berbicara, menyatakan maksud kehendak Tuhan atas kami, sehingga kami menjadi orang yang lebih baik, sehingga kami mengerti seperti apa kami harus menjalani kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami, tolong hamba-Mu untuk bisa menjadi alat perantara Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga semua yang mendengarkannya pun beroleh pengertian seturut dengan kehendak Roh Kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus, pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah ngarep ama Tuhan itu titik. Artinya kurang lebih seperti apa? Ngarep. Berharap sama Tuhan itu kira-kira seperti apa sih rasanya, keadaannya, itu yang akan coba kita bahas. Nah, kita akan melihat itu, akan coba menjawab itu dalam kerangka melihat hubungan antara pengharapan dan kekudusan. Kita mulai dari berbicara tentang pengharapan. Pengharapan adalah masa di mana kita sedang dalam masa penantian. Kita tahu sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Atau bahkan kita perlu sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi itu masih di masa depan. In the future. Sementara untuk kekudusan sendiri, Alkitab mengalami perkembangan makna tentang kekudusan. Saya mau kita sedikit belajar. Saya latar belakangnya pendidikan, jadi saya pasti suka membagikan ilmu pada kita semua pada kesempatan kali ini. Sedikit menyimak dari video berikut sehingga kita sedikit lebih dapat pengertian. Seperti apa sih perkembangan makna kekudusan menurut Alkitab? Mari kita lihat bersama-sama. Mungkin Anda pernah mendengar kata kudus sebelumnya, atau setidaknya pernah menyanyikannya 1 atau 2 kali di gereja. Nah, bagi kebanyakan orang, konsep kekudusan itu hanyalah tentang bagaimana menjadi orang yang baik secara moral. Jadi, Tuhan itu kudus karena Dia sempurna secara moral. Ya, itu hanya sebagian saja. Tapi dalam Alkitab, konsep kekudusan itu lebih besar dan lebih kaya maknanya. Apa yang sesungguhnya digambarkan adalah bagaimana Allah merupakan kekuatan kreatif di balik seluruh alam semesta. Dia adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan dan kehidupan. Jadi semua kemampuan inilah yang menjadikan Allah itu benar-benar unik, dan itulah arti kata kudus. Nah, ada sebuah cara sederhana yang dapat membantu kita memahami kekudusan Allah dengan menggunakan matahari sebagai kiasan. Matahari itu unik. Setidaknya dalam sistem tata surya, ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia adalah sumber dari segala keindahan kehidupan di planet ini. Dan bisa dikatakan bahwa matahari itu kudus. Dan sebenarnya kita juga dapat menggunakan kiasan ini lebih jauh lagi, bahwa seluruh wilayah di sekitar matahari itu pun kudus. Ya, karena semakin kita mendekat ke arah matahari itu, maka memang semakin terasa kekuatannya. Ada sebuah paradoks di pusat kekudusan Allah sendiri. Karena jika Anda cemar, hadiratnya berbahaya untuk Anda. Itu bukan karena hadiratnya yang jahat atau kejam,
tapi karena hadiratnya itu terlalu baik untuk kita. Dan kejadian pertama yang menggambarkan hal ini terjadi dalam kisah Musa dan semak duri yang menyala. Saat itu, Allah berkata kepada Musa untuk melepaskan kasutnya, karena ia berdiri di atas tanah yang kudus. Musa menutupi wajahnya dalam ketakutan, dan Allah berkata, "Jangan mendekat, ini benar-benar sungguh dahsyat." Sesungguhnya kekudusan Allah yang dahsyat itulah yang digali lebih dalam lagi. Dalam Alkitab, solusinya adalah Anda perlu menjadi suci. Jadi maksudnya menjadi suci secara moral. Ya, dan itu cukup mudah untuk dipahami. Tapi Alkitab berbicara banyak tentang bentuk lain dari kesucian, yaitu menjadi suci secara ritual dengan memisahkan diri dari apapun yang berkaitan dengan kematian, seperti menyentuh penyakit kulit, atau bangkai, atau bahkan cairan-cairan yang keluar dari tubuh. Semua ini membuat Anda cemar. Dan menjadi cemar secara ritual bukan berarti seseorang itu berdosa. Yang salah adalah ketika Anda melenggang ke dalam hadirat Allah ketika Anda dalam keadaan cemar. Itulah mengapa Allah memberikan perintah yang sangat jelas untuk mengetahui kapan mereka berada dalam keadaan cemar. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menjadi suci kembali sehingga mereka dapat memasuki bait suci lagi. Oh, jadi kitab Imamat isinya tentang semua itu ya? Benar, tapi tidak berhenti di situ saja. Konsep ini terus berkembang. Jadi selanjutnya dalam Alkitab, kita akan menemukan kisah tentang seorang nabi bernama Yesaya. Ia mendapat penglihatan yang aneh ketika ia berada dalam bait suci, tepat berada dalam hadirat Allah. Dia benar-benar ketakutan. Ya, dia paham aturannya. Dia bahkan tidak seharusnya ada di sana. Dan dia khawatir bahwa dia akan dibinasakan. Dan kemudian muncullah makhluk aneh yang bernama serafim. Iya, itu adalah makhluk yang sangat aneh. Benar sekali. Jadi serafim itu terbang dengan sebuah bara panas, kemudian menyentuhkannya pada bibir Yesaya dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dan entah bagaimana, bara yang terbakar itu membuat Yesaya menjadi suci. Ya, itu sungguh menakjubkan. Karena biasanya jika Anda menyentuh sesuatu yang cemar, kecemarannya akan berpindah kepada Anda. Tapi sekarang, di sini ada sebuah konsep baru tentang bara. Sebuah benda yang sangat kudus dan murni dan menyentuh Yesaya. Lalu memindahkan kemurnian itu kepadanya. Yesaya tidak dibinasakan oleh kekudusan Allah. Justru dia diubahkan oleh bara itu. Maksud saya, makna yang ditimbulkannya ini sangat besar. Lalu berkembang lagi, kali ini dari nabi yang lain, Yehezkiel. Dia mendapat penglihatan ketika dia berdiri di bait suci. Dan dia melihat air menetes keluar dari sana, lalu berubah menjadi aliran sungai, kemudian menjadi sebuah sungai yang dalam yang mengalir melintasi padang gurun dan meninggalkan jejak-jejak berupa pepohonan hijau di belakangnya, menuju laut mati, dan membuat semuanya segar dan hidup. Jadi, bukannya menjadi murni terlebih dahulu lalu masuk ke bait suci, kekudusan Allah di sini justru keluar dari bait suci dan membuat segalanya murni serta menghidupkan mereka semua. Lalu, apa arti semuanya ini? Kita tidak tahu sampai kita bertemu orang yang bernama Yesus, dan dia mengaku bahwa dia sedang memenuhi semua penglihatan di masa lalu itu, tetapi dalam cara-cara yang mengejutkan. Sehingga Yesus berkeliling menyentuh orang-orang yang cemar, yaitu orang yang berpenyakit kulit, wanita yang sakit pendarahan hebat, atau orang mati. Dan ketika dia menyentuh mereka, kecemaran mereka bukannya berpindah kepada Yesus, tapi malah sebaliknya. Kesucian Yesus berpindah kepada mereka dan menyembuhkan tubuh mereka. Jadi, Yesus seperti bara yang kudus dalam penglihatan Yesaya. Benar, dan Yesus menyatakan bahwa dia adalah wujud manusia dari kekudusan Allah itu sendiri. Dan bahwa dia dan para pengikutnya sekarang adalah bait Allah. Sehingga melalui mereka, kekudusan hadirat Allah akan menjangkau seluruh dunia dan membawa kehidupan, kesembuhan, dan harapan. Nah, bagian akhir dari Alkitab ditutup dengan sebuah penglihatan akhir tentang kekudusan Allah. Kali ini melalui seorang pria bernama Yohanes. Dalam penglihatannya, kita melihat dunia ini dijadikan baru seutuhnya. Seluruh bumi menjadi bait sucinya Allah. Dan sungai Yezkiel ada di sana, mengalir keluar dari hadirat Allah, membenamkan semua ciptaannya,
menghapus semua kecemaran, dan menghidupkan semuanya kembali. Saya berharap setelah melihat video barusan, akhirnya kita semua punya pemahaman mungkin sedikit lebih banyak tentang perihal kekudusan. Pada perikop yang kita baca tadi, ada setidaknya 4 kali kata kudus diucapkan. Di ayat yang ke-15 itu dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada 4 kali. Pertama-tama saya mau bilang dulu bahwa memang perihal kekudusan itu masih terus menjadi perjuangan semua anak-anak Tuhan. Kekudusan pada akhirnya sekarang kita pahami sebagai situasi, sebagai sikap di mana kita mengkhususkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mengkhususkan, memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan saja. Itu kita mau lihat dalam rangka pengharapan. Apa hubungannya dengan pengharapan? Saudara-saudara terkasih, bacaan kita dari kitab 1 Petrus, pasal yang pertama ayat ke-13 sampai ke-16 tadi, latar belakangnya ditulis pada waktu agama Kristen, gereja mula-mula itu mulai berkembang. Anak-anak Tuhan, para pengikut Yesus yang tadinya berpusat di Yerusalem, di Israel, sekarang mereka sudah keluar. Kekristenan mulai tersebar pada waktu itu, tetapi dalam keadaan yang kurang mengenakan. Atau bahkan sama sekali tidak mengenakan. Kabar gembira memang bahwa kekristenan mulai tersebar, tetapi tersebar di bawah tekanan, di bawah penderitaan, di bawah penganiayaan yang teramat sangat. Bayangkan saudara-saudara, hidup dalam penderitaan, hidup dalam penganiayaan tentunya bukan sebuah hidup yang ideal sama sekali. Dan mereka ini sedang menanti kurang lebih akan seperti apa kehidupan mereka. Mereka nggak tahu. Penyebaran agama Kristen ini, penyebaran berita, kabar gembira, Injil yang mereka bawa kepada seluruh bangsa sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus akan seperti apa ujungnya. Nah, dalam rangka itulah Petrus menuliskan suratnya. Dia mencoba memberikan penguatan kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja mula-mula. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13. Di perikop sebelumnya, Petrus banyak berbicara tentang pengharapan iman dan kasih. Ketiga hal ini yang harus mereka punya, mereka harus pegang, harus perjuangkan, harus lakukan. Nah, dalam rangka memperjuangkan pengharapan iman dan kasih ini, Petrus melanjutkannya. Dia berbicara tentang kekudusan dan persaudaraan. Di ayat yang ke-13, Petrus berkata demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Pengharapan bukan setengah-setengah, tapi seluruhnya. Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Petrus mau mengingatkan bahwa dalam keadaan teraniaya, dalam penderitaan yang mereka alami, kira-kira akan seperti apa? Kapan Tuhan akan datang kembali? Akan seperti apa perjuangan mereka ini? Nah, dalam masa penantian, dalam pengharapan yang seluruhnya harus ditaruh di atas kasih karunia yang telah dianugerahkan itu, pertama-tama mereka perlu mempersiapkan akal budi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, seorang prajurit di medan tempur, bisa dikatakan dia pun ada dalam posisi pengharapan. Dia sedang menunggu, sambil dia berperang, dia menunggu kira-kira kemenangankah atau kekalahan yang menghampiri mereka. Seorang atlet dalam sebuah pertandingan, dia ada dalam situasi pengharapan. Victory atau kemenangankah yang didapatkan? Atau pembelajaran dari kekalahan? Karena itu Petrus mengingatkan dalam situasi apapun, dalam perjuangan kehidupan, terutama dalam pergumulan, akal budi itu perlu tetap siap. Agar apa? Tetap sehat. Kecenderungan orang dalam penderitaan, kecenderungan orang dalam kesesakan, mengandalkan akal budi.
Akal budi ini adalah suatu pemberian yang luar biasa, pemberian khusus dari Tuhan kepada manusia sebagai ciptaan. Itu yang menempatkan manusia lebih tinggi dari ciptaan lain, karena manusia punya akal budi. Dengan akal budinya ini, kelak manusia dipercaya untuk memelihara ciptaan Tuhan. Tapi kalau akal budi ini udah nggak siap, udah nggak sehat, pada akhirnya bukan lagi Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan seseorang. Kuasa Tuhan yang luar biasa, itu pada akhirnya kalau akal budi saja yang kita andalkan, itu akan kalah dengan keinginan kita sendiri. Karena itulah kita banyak sudah melihat bagaimana ketika seseorang dalam penderitaan, dalam kesesakan, memilih jalannya sendiri. Seorang tentara dalam medan peperangan, akal budinya nggak siap, dia nggak akan bisa mikir seperti apa strategi yang terbaik dalam perang ini untuk memenangkan perang ini. Seorang atlet dalam pertandingannya, ketika akal budinya nggak siap, dia tidak akan punya strategi bagaimana caranya mengalahkan lawannya. Dia mungkin nggak akan bisa mengingat pesan-pesan dari coachnya, dari pelatihnya. Karena itu Paulus mengingatkan akal budi itu harus selalu siap, sehat. Yang kedua, setelah kita berbicara tadi tentang akal budi, selanjutnya Petrus mengatakan bahwa kita perlu waspada. Memang seharusnya ketika akal budi kita sudah siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi, ketika dalam pengharapan akal budi kita siap, menantikan Tuhan akan menyatakan hikmatnya, sambil itu kita perlu waspada. Karena apa? Dalam masa penantian, dalam masa pengharapan, kita semua mungkin sudah mengalami ada begitu banyak cobaan. Kalau tadi akal budi itu lebih pada sesuatu yang datang dari dalam diri kita sendiri, kewaspadaan itu kita bukan hanya perlu waspada tentang diri kita, tapi sesuatu yang mungkin bisa datang dari luar diri kita. Dan kalau kita nggak waspada, itu akan menjatuhkan kita dalam pengharapan kita. Seorang prajurit, dia sudah tahu nih, akal budinya sudah siap nih. Tahu strategi seperti apa yang akan dia gunakan memenangkan peperangan. Atlet sudah tahu nih, akal budinya sudah siap nih. Kira-kira pesan yang mana, teknik yang mana dari coach, dari pelatih yang akan dia gunakan dalam pertandingan ini. Tetapi bayangkan jika mereka tidak siap dengan serangan yang datang. Sia-sialah semua itu. Selanjutnya, Petrus mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Anda dan saya sudah menyatakan iman, declare our faith, bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah sebagai juru selamat kita sudah masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Bapa sebagai kepalanya. Dan sebagai kepala yang baik, sebagai Bapa yang baik, di sepanjang kehidupan manusia, Tuhan telah begitu banyak memberikan inspirasi seperti apa kita harus hidup. Menurunkan hukumnya, aturannya, pendekatan seperti apa kita harus lakukan untuk menjadi anak Tuhan yang baik dalam kehidupan ini. Dan itu sudah disempurnakan kemudian ketika Tuhan Yesus datang. Allah turun ke dunia, jadi manusia, bisa dilihat tuh, bisa diteladani tuh, dan itu dicatat dalam Alkitab. Karena itu, taat artinya kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dikatakan lakukan, lakukan. Dikatakan jangan, jangan. Seperti yang selanjutnya, dikatakan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang yang nggak taat sama firman Tuhan tentunya lebih taat pada hawa nafsunya. Ini seperti sesuatu yang memang berlawanan. Firman Tuhan dengan hawa nafsu manusia itu berlawanan. Mungkin kita pernah mengalami, waktu kecil, saya ketepatan pernah jujur aja. Saya pengen beli es krim, saya tahu. Jadi kakak saya yang paling besar, itu setiap bulan papa saya kasih tuh uang bulanan. Saya masih ingat, papa saya orang bank. Jadi kakak saya itu dikasihnya itu uang 100 baru, lembaran 100 rupiah baru itu masih kinyis-kinyis licin begitu. Saya tahu dia simpan di mana. Hawa nafsu saya sangat suka es krim yang sering lewat dari depan rumah. Padahal saya anak sekolah minggu, juara cerdas cermat Alkitab waktu itu. Akhirnya kalah kok dengan kenikmatan, kelembutan, dan kesegaran yang ditawarkan oleh es krim. Saya ambil itu uang.
firman Tuhan, ketaatan akan firman Tuhan, dan turut atau enggaknya sama hawa nafsu itu sering berlawanan. Nah, kalau kita lihat tadi, akal budi siap. Setelah itu kita waspada nih serangan dari luar juga. Kemudian dikatakan kita perlu taat sama firman Tuhan. Dan menjauhi, melawan hawa nafsu kita. Apa arti semuanya ini? Petrus menginginkan bahwa dalam pengharapan, terutama pengharapan yang kita katakan, kita imani sudah kita taruh dalam Tuhan Yesus nih. Kita jadi orang yang mengkhususkan diri pada Tuhan dalam pengharapan itu. Kita menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Ya kan? Orang yang sudah akal budinya siap untuk mendengarkan, menerima hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan dalam pengharapannya. Orang yang sudah waspada nih, kira-kira si jahat mau seperti apa nih serangannya nih. Orang yang sudah taat sama firman Tuhan, orang yang sudah berhasil mengalahkan hawa nafsunya, bukankah kita akan memang panggil orang itu orang kudus? Hidupnya sepenuhnya dikuasai, dikhususkan untuk Tuhan dan kehendak Tuhan saja. Seperti itulah seharusnya kita dalam pengharapan kita. Kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi lesu dan kalah pada akhirnya. Sayang sekali. Apa yang menjadi pengharapan kita pada saat ini? Kita semua dalam masa penantian kapan nih corona ini segera berakhir. Pergi dari kita, menjauh dari kita. Atau setidaknya pada akhirnya bisa dikendalikan. Karena pandemi COVID-19 ini sudah mengurung anak-anak sekolah sekian lama di rumah. I know, saya full-timer, pelayanan full-timer saya itu di sekolah. Saya tahu seperti apa anak-anak itu kebanyakan sudah stres, sudah sangat bosan. Ingat kenapa ada sekolah? Karena kalian sekolah itu masih perlu bersosialisasi, perlu main sama teman. Antara belajar dengan bersosialisasi, dengan bermain, itu masih perlu seimbang. Sekarang di rumah, saya tahu kebanyakan apa yang terjadi. Pagi sudah duduk depan laptop, depan handphone, sampai siang nanti. Paling makan. Makanya, sekarang salah satu kalimat yang paling sering terucap dari mulut ketika saya mengunjungi, atau tim kami mengunjungi murid-murid kami di rumahnya, gemukannya sekarang. Cek gedenya kamu saiki. Surapoyoan bilang begitu. Karena apa? Belajar, tidur. Atau kadang-kadang cuma absen habis itu tidur seharian. Ada yang seperti itu. I know that. Kita kan pengen, kangen nih balik ke sekolah nih. Saudara-saudaraku yang bekerja, yang punya usaha, hancur mungkin ya. Udah banyak yang hancur. Banyak yang kehilangan pekerjaannya. Banyak yang penghasilannya udah tinggal 50%, 25%. Udah nggak cukup. Dan nggak tahu akan sampai kapan. Bahkan negara ini masih terus nih berjuang nih pemerintah kita beserta semua jajarannya. Biar kita nggak jatuh pada jurang resesi. Parah kehidupan sekarang memang. Pengharapan itu rasanya menjadi sangat berat. Tapi anak-anak Tuhan dipanggil untuk hidup kudus. Tidak menjadi kalah. Tidak menjadi karena pandemi ini, semua kebosanan, semua kesulitan, semua penderitaan, kesengsaraan yang kita alami ini, tidak lantas akal budi kita tok yang berkuasa. Pikiran tok yang menguasai kita. Kita jadi stres, kita jadi sakit. Enggak. Tuhan nggak mau seperti itu. Nggak lantas kita jadi nggak waspada. Akhirnya apa, ada kesempatan apapun, menghasilkan uang, udah aku ambil aja. Nggak peduli. Itu berkenan di hadapan Tuhan apa enggak? Atau bahkan yang paling mengerikan bagi saya. Karena begitu beratnya masa pengharapan kita melewati masa pandemi sekarang ini, firman Tuhan tidak lagi kita taati. Kita lebih menuruti hawa nafsu kita. Padahal kalau coba kita lihat secara jujur, kita lihat secara lebih besar gambarannya. Dalam pengharapan kita diminta untuk mempersiapkan akal budi, untuk tetap waspada, untuk taat pada firman Tuhan, untuk menjauhi hawa nafsu. Bukankah pada akhirnya memang kita sedang dituntut menjadi anak-anak Tuhan yang kudus? Mengkhususkan kehidupan kita memang pada Tuhan. Sekarang bagaimana
Di akhir pengharapan ini kita bisa bilang, Tuhan aku merdeka, aku menang, kalau akhirnya di akhir kita kedapatan tidak kudus. Ujung pengharapan kita adalah keselamatan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Bayangkan kalau kita nggak kudus. Kita dinyatakan bercela seperti tadi di video tadi korban itu. Kita dinyatakan najis. Kita dinyatakan nggak kudus. Kemana kita? Di mana kita akan berakhir? Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya tahu, saya paham sekali beratnya pergumulan saat ini. Tetaplah berharap sama Tuhan. Karena ngarep sama Tuhan itu mendatangkan kekudusan. Ngarep sama Tuhan itu akal budi kita siap sewaktu-waktu ketika Tuhan datang memberikan hikmat jalan keluar bagi kita. Ngarep sama Tuhan itu berpengharapan sama Tuhan itu menjadikan kita waspada. Kira-kira di mana nih Tuhan akan bukakan pintu? Tuhan akan bukakan kesempatan bagi kita untuk bisa memperbaiki kehidupan kita melewati pandemi ini. Ngarep sama Tuhan itu, mengkhususkan diri sama Tuhan itu, membuat kita malah semakin mencintai firman Tuhan. Ngarep sama Tuhan itu, mengkhususkan kehidupan kita menjadi kudus di hadapan Tuhan itu, ketika kita betul-betul pada akhirnya bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Yuk kita sama-sama berjuang, sama-sama coba tersenyum dan percaya. Ingat, pengharapan itu kita taruh di atas keyakinan kasih karunia yang telah dianugerahkan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mati buat kita. Kematian, maut, Tuhan Yesus bisa kalahkan. Pandemi ini pasti Tuhan bisa bantu kita melewatinya. Sekolah pasti akan dibuka kembali, kita akan kembali menikmati bersama-sama dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Kehidupan ekonomi yang lebih baik ketika kita menjadi orang yang taat, didapati Tuhan taat, didapati Tuhan berkenan dan kudus. Saya percaya karena itu janji Tuhan, semuanya akan dikembalikan pada kita. Ingat Ayub, semuanya dikembalikan pada Dia. Bertahanlah. Tetaplah ngarep sama Tuhan dan tetaplah hidup kudus. Tuhan firman-Mu telah diuraikan. Selanjutnya biarlah kuasa-Mu yang menguasai kehidupan kami, menyertai kami dalam pengharapan kami dan dalam upaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Biarlah pikiran kami selalu siap untuk mendapatkan hikmat Tuhan dalam pengharapan kami. Biarlah kami selalu waspada sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bijaksana. Hati kami semakin terbuka untuk menjadi taat akan firman-Mu dan kami dimampukan mengalahkan hawa nafsu kami. Sehingga hidup kami khususkan sepenuhnya hanya untuk Tuhan dan rencana Tuhan. Berkati setiap pergumulan kami Tuhan. Berkati setiap hal yang saat ini mungkin mengganggu pikiran kami. Biarlah kami semua meletakkannya di atas pengharapan yang telah pasti Tuhan akan sertai ketika kami sepenuhnya menyerahkan kehidupan kami, mengkhususkan kehidupan kami, mengkuduskan hidup kami hanya untuk Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman dapat memberikan persembahan teman-teman dengan cara scan QR Code yang tersedia. Ibadah kita sudah selesai, tetapi biarlah kasih Tuhan tetap memenuhi hati kita, supaya kita dapat menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Dan damai Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku.
nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku dan beserta saudara juga. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku dan beserta saudara juga. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan